Jangan lupa ulah hilap nonton ngacaprak. Nah, ngawangkongnya para karya teh kumaha sih? Tah tinggali weh ngacaprak. Oke. Hutan asri, senyum ramah petani, rengkuh nikmat hasil bukti anak negeri. Mari bernyanyi, la 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 la, la 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 la. Selamat jumpa lagi kita Selamat berjumpa. Selamat berjumpa di acara ini ngacaprak ngawangkong kayak cara apa ini? Cerita para pekarya. Edan penyapisan. Para pekarya. Ngawangkong cerita para pekarya. Nah ini kita jumpa di episode perdana. Yes. Mantap. Saya teh biar teh kan yang menyebut diri saya host tehnya. Iya. Naon gitu nya. Naon lah pokona nu gaduh bumi we abdi mah gitu. Nepangkeun abdi Gala Rusli. Nah ini Iya Asan, naon asan teh? anak santri. Haha. Baik. Edan. Oi, Lah kalau ini saya Atan, Atan, anak setan. Edan. Sebelahan kita sebelahan. Nah ini nih yang paling mayuan nyari raya. Mayuan. Aku Aina. Aina. Bukan Aing. Aina tapi harus pakai Coca-Cola. Aina. Oh, begitu toh. Oh, kayak ini. Jadi mana Aina? Enak main. Kamu mah vokalis Bass Jam. Oh saya. Iya tuh kelihatan. Cocok ya? Tuh kan. Helak. Apa tuh Benjam? Oh, seru. Aduh ini mah generasi punten pas mandi Best Jam ini mah generasi rada sepuh jadi sepunat tahun 1890 ini mah gitu. Adon, kamu tahu Adon? Enggak. Adon nih, Adon ya. Kadang-kadang tuh Best Jam tuh. Enggak tahu. Apa? Tahunya mah adon yang Taita, di weh. itu. Udah mulai aja lah. Tahu ya kok nama Durasi. 245. Apa sih? 245. 245 kenal? Ding mau gitu kenal. Nah, kode naon deui mana? Di kode biasa. Ready. Ready apa? Iya, ready, bro. Ding apa? Pokoknya nggak campur. Bentar pemirsa kasih makan dulu. Ini nggak bisa Pak. Masker? Oh, betul masker. Ya, Binatang ngacaprak belum ini dikasih Wah, edan. kita sudah melalui prokes ya. Jadi jaga jarak, semua pada pakai masker. Pokoknya walaupun di era pandemi ini tapi tidak menghentikan semangat kami untuk berkarya. Itu karya. Hidup karya. Hidup karya. Hidup karya. Hidup karya. Karya. Karya raya. Iya, betul. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, bicara tentang karya, kita akan memanggilkan tamu istimewa yang pertama di episode perdana yang pertama. Pokoknya ini mah wah sudah terkenal pisan, sudah pokoknya legend lah, udah legend sekali dan suatu kehormatan beliau bisa datang malam ini di episode perdana Ngacaprak dan kayaknya tidak perlu panjang lebar. Kita panggil saja Kang Budi Cilo.
Kang Budi, damang Kang Budi. Alhamdulillah. Aduh, sekarang sibuk apa nih Kang Budi? Sibuk di rumah aja. Sibuk di rumah. Udah gak boleh kemana-mana ya. Iya. Hashtag di rumah aja teh berlaku Ya buat tahun ini seniman? mah kan gak ada yang sibuk. Oh, iya. Jadi jangan nanyain kesibukan. Aduh itu curhatan kita semua kayaknya ya. Curhatan semua pekarya ya gitu ya. Nah, Kang Budi, punten ini mah ini pasti pertanyaan yang kayaknya Kang Budi teh asa di mana teh urang teh tanyana ieu wae cuman da kumaha nya Ya. supaya faedahna da saya ti Siap. saudara kitana kitu. Ya, nabet Jadi- Budi Cilok itu. Tapi sudah kayaknya udah ini ya udah ieu teh aing tanya deui cenah. Cuman kumaha eta sejarahna jadi nami Budi Cilok teh? Bulian sebenarnya, Oh bulian. bulian sejak kecil. Jadi botak terus. Jadi saya nggak bisa dipotong rambut selain sama bapak saya. Oh gitu. Nah bapak saya bisa motong rambutnya cuma ngebotakin. Nah, jadi saya jadi tiap dicukur tiap botak we dilenangkeun. Oh gitu. Dilenangkeun. Nah baru bebaturan di lembur jadi nyirikna cilok gitu. Oh. Akhirnya sampai sekarang lah. Sampai sekarang. Tapi ternyata itu menjadi berkahnya. Alhamdulillah. Wah, Aduh. dulu mah sih nangis digituin cilok dan ternyata oh iya ternyata jadi berkah gitu. Jadi berkahnya. Nah, lamun ieu pantesna imam naon ieu teh? Imam apa ya? Mana ningali beungeutna urang? Imam Cimo. Cireng sih oke, Oh, cireng. gini. Cimo, Surabi. Cinaon deui? Pan bulat-bulat ya gini kan. Naon teh? Eta teh nu mana sih nama? Ah, tepuguh sia mah. Tepuguh ya mah. Iya. Lupa ingat? Lupa apa inget? Iya. Oh ya udah nantilah. Enggak, ganeng mana itu lucu. Buntan Kang Budi ini dia tuh lagi berusaha melucu tapi ya soalnya tadi sebelum acara saya bilang Iya. mana itu potong honor. Nah jadi punten kalau masih mencoba lah dia ya masih mencoba lah. Kang Budi ini mah ini juga kayaknya pertanyaan yang mungkin Kang Budi juga sering menemukan pertanyaan ini. Gimana rasanya tanda kutip dibanding-bandingkan dengan sosok seorang Iwan Fals? Oh kalau sekarang mah senang-senang aja. Kalau sekarang senang-senang aja. Oh dulu emang sempet Dulu rada- sempet amok gitunya. Oh, Dulu gitu. sempet ngedrop, sempet TPD nggak salah mau nyanyi deh lah. Capek-capek nyanyi, capek-capek bikin lagu, terus tiba-tiba batur, wah naon mana mau juga Iwan Fals, naon nurut Iya, Iwan iya. Fals. Oh tapi dari awal memang tidak ada niat ya sebenarnya. Nggak ada untuk niat, ngikutin. cuman salah satu idola saya ya Iwan Fals Oh, gitu kan. oke, Terus lagu yang sering saya denger dari saya kecil emang Iwan Fals tuh bapak paman emang suka nyetel lagu itu gitu kan. Oh, Akhirnya oke. salah satu lagu yang pertama saya denger ya lagu Iwan Fals dari kecil, Oh. akhirnya nempel. Oke. Kebetulan ke jalan ketemu teman-teman. Jalanan hampir rata-rata bawain lagu Iwan Fals. Iya, betul, Akhirnya betul. ya Tadi- kebiasaan lah, jadi kebiasaan. Lagu Iwan Fals yang pertama benar-benar inspirasi Lupa apa? lah. Banyak hampir semua Banyak, lagunya, ya? hampir semua lagunya. Dari awal Kang Budi, awal kan tadi udah cerita ya bahwa memang sebenarnya mas saya mah teu aya tujuan hanya jadi Iwan Fals ya. Tapi akhirnya kan kadang masyarakat yang menilai Ya. seperti itu gitu Ya. ya. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari titisan Cilok Kidul kan. Asik. Ada mau tadi ada bisik-bisik toko Budi Cilok. Iya, mangga. Ada mau tajauh tepi-tepi. On itu teh. Pangandaran, cakapan cekek. Oh iya cilok Ketinggal, nyahaan iya. ketinggal utusan Nyi Roro Kidul. Itu Cilok nakang. Ketinggal Iya. kayak kabaya. Kita sebenarnya mah kita terima setahun. itu Di sebelah sini. Punten. Oh, punten mana itu Budi cabut lah. eta gerak. Jadi serasikeun itu jeung cilok gitu. Asik. Seberapa tahunnya? Hampir 5 tahun ada mau adonan cilok itu. Oh gitu. Mungkin bintang tamu berikutnya berarti beda sesungguhnya. Ya, tapi lah bintang tamu kemah jadi bintang 7. Oh gitu, siap. Aing mah. Barudak mah kitu. Burang garing geus ini garing apa namanya? Garing. Mama, cai, benar ya? Ya cai we lah, cai. Ya, hanya nak nyari rawe. Kayak saya. Belum ngawanian ini kahos gitu. Baik lagi Kang Budi tadi kapotong ku si setan tah dasar. Di sini boleh kok ngomong kayak gitu boleh. Jadi Kang Budi pertama kali bikin lagu emang inspirasinya dari Iwan Fals, maksudnya kayak urang hanya nyanyiin lagu tapi
emang ada inspirasi dari Iwan Fals atau sebenarnya mah dari saha we gitu? Sebenarnya lagu-lagu awal yang saya tulis nggak kayak Iwan Fals. Oh gitu. Nggak kayak Iwan Fals. Jauh banget bahkan, jauh Iya, banget. iya. Karena bukan cuma Iwan Fals sih sebenarnya yang sering yang suka didengerin gitu kan. Terus lagu pertama yang saya lagu-lagu dulu lah, nggak kayak Iwan Fals. Sekarang sih banyak yang ngomong kayak Iwan Fals karena suaranya jadi rubah, jadi begini. Jadi ketika nyanyi apapun saya jadi disangka niru-niru. Iwan Falsnya waktu itu. Sering ketemu. Dan waktu pertama kali gimana? Baik-baik aja dan Mas Iwannya juga senang. Mas Iwannya juga nggak ini ya, nggak masalah ya. Terus ada kejadian keren yang mungkin orang-orang nggak bakal tahu dan nggak bakal nyangka gitu kan. Jadi ada suatu waktu Mas Iwan tuh dapat job harus bawain lagunya Umar Bakri dan imitasi, tapi pengen suara yang dulu. Tapi rekaman sekarang. Mas Iwan bingung lah. Iya. Nah, Mas Iwannya sendiri ke si produsernya itu nyuruh saya terus nyanyi. Jadi kan sebenarnya ya jadi nggak apa-apa sih sebenarnya gitu kan. Tanda kutip stuntman. Betul. Ya. Stuntman Jadi buat jadi. teman-teman sebenarnya nggak harus takut sih disama-samain sama siapapun Nah lah. itu tuh para pekarya jadi jangan. Kalau yang bagus-bagusnya nggak apa-apa, tapi ya daripada disama-samain yang jelek-jeleknya kan. Iya. Maksudnya Terus nggak apa-apa gitu ya? Nggak apa-apa. Nah, Semua kok niru hidup itu. Iya bener. iya sih. Nah itu dia. Emang tidak ada sebenarnya kalau dulu almarhum Hari Rusli juga pernah bilang memang tidak ada yang orisinal sebenarnya. Nggak ada. Dalam setiap karya tuh semua pasti selalu ada pengembangan dari sebuah karya. Ya. Dan Nabi Adam original. nah hanya karya itu ya yang dari sana ya. Itu karya orisinal tuh dari Allah. Baik lagi, kemudian ini kan karena kita bicara tentang karya, Budi. Nah ini buat sobat berkarya. Mungkin bisa diceritakan Kang Budi sudah berapa album dan diskografinya Kang Budi. Yep. Kalau album saya baru kebikin 5 album sebenarnya. Baru ya, baru kalau kita wow itu udah udah 5. Dan itu yang rilis ya, maksudnya yang serius gitu dibikin. Wah, iya. Kayak orang-orang bikin album terus dilaunchingin 5 album. Yang lainnya sih nggak dibikin seperti itu. Jadi saya bikin sebarin. Ada yang 2 lagu 3 lagu udah jadi sebarin. Nggak kepikiran harus, apalagi sekarang saya ke depannya mungkin nggak bikin lagi album yang harus launching, harus bikin CD lah atau apa, nggak bikin gitu lagi lah. Bikin lagu sebar. Iya. Nah, Kang Budi sedikit kita agak bicara kan semenjak ada perkembangan teknologi ya. Artinya sekarang banyak yang sedikit ini tentang musisi cover. Nah, kan di YouTube sekarang hampir semua cover dan kan selalu ada pro dan kontra ya. Tetap terhadap itu. Nah, menurut Kang Budi sendiri apa lah bagus lah. itu Gak dia. apa-apa bagus. Itu dia. Rezeki itu udah diatur makanya masing-masing. sama. Terus ada bagusnya juga. Kadang-kadang lagu itu dibikin hitnya tuh sama yang ngaper. Kan benar. Kayak saya juga baru tahu ternyata ini teh lagu apa ya waktu itu saya dengar ternyata ini teh lagu lama. Justru saya kenalnya karena si lagu di cover. Terus kalau nggak di cover sepi dong nanti kan. Kita gitaran di gang. Iya. Kita gitaran di gang ya. Jadi tidak ada salahnya Nggak ya. ada salahnya. Emang lagu harus di cover. Nah, Kalau nggak di cover jangan bikin lagu lah. Nah itu. Jadi mana mau beken ku cover. Ya kalau kita sebagai pekarya kadang ya cover kita hese. Iya, Sebenarnya betul. tidak Daripada semudah beken itu. korupsi. Dan mantap. Saya sih, bicara karya Kang Budi. Nah ini kan Kang Budi sekarang nanti akan kolaborasi dengan teman-teman membawakan satu lagu ya. Boleh diceritain Kang Budi itu lagu tentang apa dan inspirasinya dari apa? Judulnya Petani Kopi ya. Petani Kopi. Jadi saya itu sebagai ucapan terima kasih saya pada petani-petani kopi, di mana sampai sekarang kan ada istilah kalau kita ngobrol atau kita mau ngumpul ngopi ya di dia, ngopi lah di dia. Kan itu dipakai setiap hari ngumpul kita ada kopi segala macam. Nah itu saya ucapan terima kasih saya buat petani kopi gitu yang udah bikin.
Dan itulah Kang Budi berarti waktu itu inspirasinya benar-benar dari hal-hal yang sifatnya langsung ya. Yap. Jadi mungkin kalau boleh dibilang ini definisi musisi yang jujur teh cek Kang Budi kumaha. Susah ya, ngomongin kejujurannya. Makanya. Yang musisi Iya, maksudnya yang karyanya jujur gitu yang kan. katanya dibilang wah ini jujur pisan ti hate. Tapi saya kalau ngedengerin lagunya Kang Budi mah saya mendengarnya aduh Kang Budi jujur pisan dia karena ieu nanya karena lirik-lirikna karena ieu na. Kalau saya sih bukan jujur sebenarnya karena bisanya seperti itu aja sih. Jadi cuma bisanya sih seperti itu. Nggak tahu bilangnya jujur atau enggak. Jadi emang harus berasa dulu. Harus kerasa dulu sama saya sendiri, harus kelihat, baru saya bisa nulis. Nggak bisa dari orang lain ngobrol, terus saya tangkap itu saya agak susah. Tapi saya harus terjun dulu, harus ngerasain dulu. Nah itu baru saya bisa nulis dari situ. Gitu. Nah terkait apa? Kan kadang suka ada orderan-orderan yang tanda kutip lah. Kalau kita dulu bicara musik mainstream kan di wilayah ya membahas cinta melulu itu. Ya. Nah itu kalau Kang Budi sendiri misalkan nih ada mendapatkan order seperti itu teh kudu merenung heula atau orang can nyen lagu cinta atau kumaha. Saya pernah dimintain bikin lagu anak-anak waktu itu. Oh iya? Bikin lagu anak-anak. Keren Yang juga. pasti saya harus kenal dulu anaknya. Iya. Harus kenal dulu anaknya, terus harus dengar dulu suaranya kayak apa. Baru saya bisa bikin sesuatu buat anak itu. Itu pun apa ya? Itu pun harus bisa nggak dikejar deadline juga gitu? Jika dikejar deadline kan kadang biasanya itu bisa nggak harus bisa nggak bisa itu harus bisa, emang harus bisa karena dipinta kan, terus dibayar gitu kan. Ya yang pasti itu harus tahu dulu karakter anaknya seperti apa. Terus anaknya suka nggak sih ini sebenarnya. Itu lagu tentang apa? Ngomongin tentang sampah dulu, tentang lingkungan. Keren. Terus emang waktu itu kebetulan si anaknya tuh ada respect tentang itu. Anaknya ada ketertarikan tentang lingkungan. Akhirnya saya pun mau nulis lagu itu pas dijadi ya anak itu aman-aman aja nyanyi. Wah, mantap. Tepuk tangan. Oke. Buat sobat karya, ini kan jadi tadi kita lihat bagaimana proses berkaryanya seorang Kang Budi Cilok dan mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat sobat karya semua. Amin. Jadi tadi kalau saya sedikit nangkep bagaimana Kang Budi memulai berproses berkaryanya, lalu juga bagaimana inspirasinya dari kehidupan sehari-hari yang memang Kang Budi lihat, Kang Budi rasakan. Jadi kalau kita bicara karya mah hajar we nya Kangnya, ulah ieu nya, ulah sieun, pokoknya hajar we heula gitu. Nah, yang penasaran sekarang pengen mendengarkan tadi yang kita bahas tentang petani kopi itu. Ini lagu bisa dibilang rasa terima kasihnya Kang Budi ya kepada petani kopi. Nah, sekarang kita akan lihat Kang Budi Cilok perform membawakan lagu Petani Kopi. Oke. Petani kopi hidup saling menghidupi, tidak membunuh, memberi subur tumbuh-tumbuhlah. Hutan rimbun tak lagi kumuh, tidak sekedar sajikan wangi sorgamu, namun menambah energi jiwa menuju alam suci. Merah ceri buah matahari, tiba panen hutan asri, senyum ramah petani, rengkuh nikmat hasil bukti anak negeri. Mari bernyanyi la 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 la. Petani kopi hidup saling menghidupi, tidak membunuh, memberi subur tumbuh-tumbuhlah. Hutan rimbun tak lagi kumuh,
merah ceri uang matahari, tiba panen hutan asri, senyum ramah petani, renung nikmat hasil bukti anak negeri. Mari bernyanyi ikut la 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 la. La 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 la. Semuanya rame-rame. La 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 la. La 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 la. Hey. Merah ceri buah matahari, tiba panen hutan asri, senyum ramah petani, renung nikmat hasil bukti anak negeri. Mari bernyanyi la 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 lagi. Lagi 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 la 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 la. Sekali lagi paling kencang. La 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 la. Sekali lagi sama-sama. La 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 la. La 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 la. Tadi ini sangat itu isi listening banget ya. Iya. La 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 la. Aduh. Itu isi listening melodinya itu sangat wah pokoknya terngiang lah langsung saya ge. Jadi itu tadi Sobat Karya lagu Petani Kopi ya. Tadi ya. Tetap kopi, jadi aya kopi ya kumaha. Itu kumaha. Oi kopi, oi. Askan, kopi dong. Ngopi yuk, ngopi yuk. Kopi yuk, Mas. Bapak-bapak kasih kan. Kopi yuk. Nah ini Oh, Askan. aslina ka mana ieu teh? Bener sih ka mana? Ini Kadia kendai eta kopina nu tadi diantarkeun. kan dia aduh, wah aslina leungit. Aslina leungit. Gas baring adogan. Sobat Karya untuk tamu berikutnya ini ada yang spesial juga. Terus pokoknya ini juga seorang legend juga. Pokoknya wah ini mah karya-karya juga luar biasa dan astaga. Kamar ada kakani kak, gorenganna mangga teu ah. Nuhun. Ieu sareng cairna. Dan Oh, ahami ah. Ewe sana diheula. Hanya Sobat Karya hanya di acara ngacaprak preman jadi di bisa jadi seperti ieu tah. Bisa seperti kieu tinggal. Oke, kita langsung panggil saja Neng Sarah Saputri. Coba berundang. Aduh, nepangkeun Neng Sarah. Tadi teh. Mangga Neng Sarah. Aduh, kumaha damang Neng? Alhamdulillah. Aduh, yuk. Maya damang. Alhamdulillah. Kang Budi. Alhamdulillah. Tah ieu Ini sononya. ieu mah kayaknya kanggo Budi Cilok, Ini ada cilok di kanggo Sarah Gehu. Oh, iya. Kita matching banget ya. Iya. Paling enak ini. Budi Cilok, Saragehu. Iya Imam Surabi. Iya bener Oh Pak. iya, bener lagi. Bener ya. Yang Sarah Iya, alhamdulillah sehat. lagi sibuk apa nih sekarang? Masih. Masih. Kela. Pandemi kieu sibuk keneh kumaha caritana? Saya mah rada wujud euy mun saya. Bisa aja. Kamu juga sibuk. Oh, kamu Kita juga. menyibukkan diri ya kan? Menyibukkan diri, Oh, begitu. gitu. Kelihatan sibuk. Aduh. Yang penting sibuk aja gitu. Oh, duitan ge sibuk. Pokoknya sibuk gue. Oke, itu sebakar. Sekarang lagi apa lagi sibuk? Ah, benar. Nah,
lagi sibuk gitu biar gaya. Edan, eta. Saya sih benar-benar memang produksi musik terus. Ah, oke, Terus oke. juga rilis permusikan masih dijalani gitu. Walaupun memang ada hambatan, tapi terus produktif gitu. Lalu berikutnya paling saya lanjut S2 nih sekarang untuk. Oh, ish, mantap. Kayak Juga cukup menyita waktu. mana ngerti tuh S2 teh naon? Sarasa Putri. Oh, benar-benar S2 Sarasa Putri. Suka senang ya. Suka senang. Oke. Suka senang boleh asal jangan suka sedih tahu. Suka senang jangan suka sedih. Oh, sip ya terakhir. Tadi nanyain katanya pengen ada cewek. Aduh. Baru pertama kali lihat cewek. Mendadak kareeng ya. Nah, kan tentang kita podcast ini emang bicara tentang karya. Nah, sedikit mungkin bisa sharing kapan awal mula Neng Sarah berkarya di musik? Berkarya ya sebenarnya kalau untuk bikin lagu ngeband gitu saya ingat saya waktu zaman ngeband pertama kali itu saya SMA itu udah seneng bikin lagu gitu. Oke. Udah merasa bangga dengan karya gitu. Lalu mungkin begitu saya gabung sama Nisan di Sarah and Soul itu mulai rasa memiliki terhadap karyanya mulai kenceng lagi tuh. Oke. Ya sekitar awal SMA lah. Awal SMA. Itu awal Oke. bahwa jadi musisi tuh harus punya karya ya. Iya. Gitu. Nah, itu karya pertama tentang apa? Percintaan. Aduh, iya langsung iya. Masa ya? Iya langsung bunga. Kan masih muda waktu itu. Dan Waktu itu nggak ada waktu itu. Yang penting mah jiwanya kan muda ya. Nah, yang betul. Jadi awal mulanya tentang cinta itu inspirasinya tuh emang itu kisah nyata atau Kisah nyata kalau aku Waduh, tuh nggak suka edan. bercanda. Salah berarti ya. ini inspirasinya waktu itu? Saya baru kenal sekarang. Oh, baru kenal sekarang. Kalau misalnya kita ternyata di depan ada hubungan, Aduh. hubungannya apa dulu dong? Kan? Iya, iya, makanya. Kerja, kerja. Hubungan vertikal, Tuan. Jadi iya teh dunungan. Ke dunungan. Hubungan tak butang. Aduh. Kan baik di mana we? Betul lah. Nah, Neng Sarah, kalau dulu berarti pertama kali bikin karya tuh masih SMA ya? Berarti apa sih yang bikin waktu itu pengen bikin karya gitu? Karena tumbennya, maksudnya agak langka juga sih anak SMA sudah bisa mulai berkarya Iya. sebenarnya. Sebenarnya kalau lihat perkembangan zaman tuh sekarang kayaknya lebih ekstrim lagi ya. Iya. SMP, SD udah paham tentang Oh itu ya. iya sih sebenarnya iya Keren, sih. menurut aku keren. Cuman kalau ditanya apa yang melatar belakangi karena mungkin rasa cinta saya terhadap musik ya. Oke, keren. Saya melihat para legend gitu. Kenapa sih ada pertanyaan dalam hati saya? Kenapa orang bisa terus-menerus menyanyikan lagu mereka? Gitu. Kang Hari juga kan sebagai legend. Dan Kang Hari Pocang juga sebagai legend. Iya. Kenapa orang bisa seperti itu? Kenapa saya nggak bisa? Apa yang harus saya mulai? Selalu ada pertanyaan kayak gitu. Jadi, ternyata karya ya. Terus gimana cara mereka bikin karya gitu? Jadi ada pertanyaan kritis seperti itu yang melatar belakangnya. Nah, mungkin ini Sobat Karya juga pengen minta sedikit tips mungkin ya, saran ya. Jadi kalau kita berkarya itu harus ada orientasi nggak sih sebenarnya dalam berkarya itu? Soalnya kalau dulu si bapak almarhum selalu bilang lamun maneh mimiti karya nggak orientasi na duit mah ripuh. Almarhum bapak itu selalu gitu. Iya. Nah, Keren sih Kang Hari. nah itu waktu itu Teh Sarah pernah nggak berkarya ada orientasi tertentu lah gitu? Kalau menurut saya orientasi itu pasti berubah dengan berjalannya waktu. Terus juga
tujuan juga sometimes itu bisa berubah. Saya tidak menyalahkan kalau musisi berorientasi agar bisa terkenal atau mungkin menghasilkan banyak uang dan sebagainya. Itu pun realistis. Ya. Gitu. Setuju. Tapi akan lebih akan lebih indah kalau misalnya seorang musisi itu berkarya karena rasa cinta dia terhadap musik dan dirinya sendiri. Jadi dia berusaha untuk meninggalkan jejak hidupnya di dunia. Kayaknya itu lebih patut kayaknya. Dan ini kalau dulu sih ya kita sedikit ini tentang apa yang dulu Hari Rusi pernah ini ya. Dulu Hari Rusi teh sering didatangi oleh band-band baru atau artis baru dan selalu diminta pendapat. Selalu dimintai pendapat kan tentang Mas Hari, ini lagu saya gimana. Bapak tuh selalu bilang, mana rek nyeun naon, rek nyeun musik payu, tong ka aing ge teu ngarti cenah. Bapak selalu ngomong gitu, aing ge teu ngarti cenah. Jadi si Bapak itu selalu bilang bahwa saya itu tidak mengerti. Saya itu belajar musik sampai mendapatkan gelar profesor itu udah tidak ada ilmunya. Bikin musik yang laku mah. Artinya bikin musik mah bikin, gitu. Jangan orientasinya. Nah, mungkin tanggapan Neng Sarah terhadap statementnya almarhum. Aduh, kalau almarhum sudah berbicara tuh, karena dia sudah menunjukkan bahwa dan semua setuju bahwa beliau itu legend. Beliau itu inspiring. Ya. Banyak musisi yang terinspirasi yang lahir atas karena karyanya atau mungkin movementnya, pesonanya gitu ya, dan juga ability-nya gitu, kemampuannya dia. Kita sudah bisa menyebut beliau itu adalah seorang legend gitu. Dengan statement yang Kang Hari sampaikan, saya setuju gitu. Dan memang masalahnya musik itu gimana ya? Kita berbicara tentang inspirasi. Iya. Inspirasi datangnya dari mana sih? Dari Tuhan ya. Betul. Saya minta, ya Allah, pokoknya malam ini aku bikin satu album, please. Allahnya nggak ngasih, gitu kan. Nah, mungkin itu ada relasinya dengan yang Kang Hari rasakan, gitu kan. Jadi itu betul sekali. Saya juga setuju dengan itu. Nah, jadi sobat karya, dalam berkarya itu, jadi kahiji mah cek kamu dijilo ge sabab hajar we heula nya Kang nya. Hajar we heula, sikat we heula. Tong ieu heula lah, tong aduh urang hayang payu euy, hayang ieu. Wah eta mah jadi kahambat nya. Kalau orientasina gitu jadi geus we jieun heula sakaluarna sabeunangna nya istilahna. Ai masalah lakuan teh mah eta mah urusan rezekinya sebenarnya mah, tapi kalau karya mah karya we heula. Jadi sobat karya sok, jadi yang mau mulai berkarya mulai sekarang. Mulai berani ya bahasanya ya, mulai berani ya, dan jangan takut. Gini, Kang, kalau misalnya berkarya, optimismenya adalah jangan pernah berhenti berkarya gitu kan. Semudah itu kita ngomong, menjalaninya susah, benar. Iya, betul. Ya naik turun kan, moodnya fluktuatif gitu. Tapi let's say aku berhenti berkarya, sedangkan tujuan aku adalah berharap karya aku terkenal gitu ya, atau mungkin menginspirasi orang. Tapi saya berhenti berkarya, kira-kira nih dalam menjemput rizkinya gitu, itu bakal enggak mungkin kan. Jadi simpelnya kita sebagai musisi mungkin hanya bisa menyampaikan jangan pernah berhenti berkarya. Dan memang Ai berhenti betul jadi nanaon, jadi betul. Dan saya yakin kok Kang Hari Rusi mungkin awalnya, ini hanya prediksi saya ya, beliau juga mungkin tidak pernah membayangkan bahwa namanya sampai detik ini kita kenang sebagai legend. Saya berani jamin beliau memulai berkarya itu tidak dengan orientasi gue pengen terkenal. Iya, betul. Lagu Malaria di saya. Wah, dapat banget. Siapa ya Anda ya? Aduh. Nama saya Rizky. Oh ya. Aduh. Jemput Rizky. Aduh. Buat teh cantik mah apa aja ge boleh lah teh. Tadi ka urang nganggo ngagagan. Tadi Kang Budin, teh eta Udah, buat itu semua jangan kan kembung teh. Dia tadi ngomongnya kabi mah gagan ngaranna ieu Rizky. itu. Eta
teh ada bisikan setan. Iki kayak eta. Tadi ada Kalem eta kameramen bilang blocking ka dieu. Oh, blocking. Biar kelihatan. Ka dieu tah. Sok lanjut. Ada bisikan teh. Dia kan di dapur, saya lagi bangun. Anak tuyul lagi ngariin. Ternyata bapak tuyul ada di sini. Kamu mah. Tuh lihat. Kurang lain baru di wadah ini diberikin. Itu udah sama anak. Di mama tara ceherang. Biasanya tuh di saat bener mabok nage sih alkohol 70%-nya atau 2%? 100%. Aduh, edan. Pantasan Insyaallah pula. Terus ya tuh orang 84 seorang abi. Oke. Hah? Terus. Kok saya membalik-balik main kita pentas sedek. Jangan naon kita nyawa. Ini kita ngeliatin mereka berdua aja udah. Tepuk gue deh. Naon. Ngomong ke naon tepuk gue. Ya ngacaprak gedenya akhirnya. Tepuk gue. Saya teh pesantren teh. Pengangguran santai tapi keren. Tapi kerennya hilang. Jadi keren peng. Oh, tong bereaksi tong. Aduh. Oh ya udah, gua lu prank. Sebelumnya Neng Sarah punten di sini mah interupsinya teh nggak puguh kayak gitulah. Jadi ya seperti itulah ya. Oke sobat karya, sekarang bicara karya. Nah sekarang ini Neng Sarah boleh jelasin diskografi Neng Sarah sejauh ini sudah kan Kang Budi tadi sudah 5 album. Wah. Keren banget. Iya dong Kang Budi. 5 album untuk Parayu tapi. Payu Kang. Tapi enggak sih, Payu bisa. Payu mah. Bisa aja ngomong. Kang Budi. Ayo Neng Sarah sudah berapa album berarti? Aku 1 Sarenso, terus kompilasi palingnya untuk OST, terus untuk album saya solo sendiri, terus sekarang menuju ke baru mau 4 berarti. Wah, tapi sedikit lagi Kang menyaingi. Baru mau 4. Dia harus lebih banyak sebenarnya. Ya? Harus lebih banyak karena lebih muda kan. Ari. Insya Allah mudah-mudahan bisa seperti Kang Budi. Iya. Amin. Ayo Neng Sarah dari semua album itu mana yang kayaknya punya cerita khusus? Dari semua album ya diskografi Neng Sarah yang kayaknya ada suatu cerita khusus dari segi karya ya. Dari segi karyanya. Semuanya pasti punya karena mereka anak-anak kesayangan aku ya. Dan eta ulang resep lagu itu anak-anak kesayangan ya. Edan. Jadi saya pernah nih ya punya cerita itu. Pada saat mengisi di sebuah acara, memang chance untuk orang mendengar atau hafal lagu saya kan juga ya, tidak semuanya lah. Tapi begitu ada kemauan daripada seperti malam hari ini ya, teman-teman saya ini yang di belakang mau membawakan lagu saya itu dalam hati itu terharunya seperti apa. Dulu saya waktu SPCK sama Kang Budi gitu kan, dibantu tuh sama teman-teman teatrikal gitu. Itu rasa bangganya tuh ya ampun seneng banget, berkali-kali lipat gitu. Nah jadi saya paingan atau hari gitu paingan sayang lah pokoknya, sayang sama anak gitu kan. Nah saya juga berharap semua orang tuh juga atau semua musisi itu se-proud itu gitu sama karyanya. Iya betul. Jadi apalagi kalau lagu itu kita bisa singlong kayak tadi gitu sama Kang Budi kan. Iya, ayo yang la itu ya. Gitu. Bisa ngajakin semua bernyanyi walaupun kita nggak perlu terus-terusan nyanyi, mereka yang nyanyi nerusin gitu. Wah, itu rasanya nikmat banget ya. Pokoknya intinya dari perkarya ini kan sebenarnya kita juga bisa dibilang selalu ada kepuasan tertentu ya dengan sebuah karya itu. Dan saya sebenarnya tadi paling senang itu ketika dibicarakan bahwa karya itu memang anak saya diperlakukan seperti itu. Bahkan ya sekali lagi mengutip apa yang Hari Rusi bilang, Hari Rusi kan selalu bilang saya dan Hami ini anak fisiknya tapi anak batinnya itu musik. Bapak saya tuh bilangnya gitu. Nah bicara karya nih, ini kan nanti akan bawain
saya rada Lola Love. Nah, itu bisa ceritain tentang apa Lola Love itu? Nah, kalau itu memang tentang percintaan. Jadi saya tuh menceritakan tentang sebuah pertemuan gitulah. Dari teman jadi demen kalau itu. Hai. Ini langsung ini nih. Langsung suka. Soalnya kan kalau jadi demen itu awalnya pasti kenal dulu, pasti dari temenan dulu kan. Iya. Amin. Ya iya. Amin. Terus ada cerita-cerita kan, kayak awalnya curcol, jadinya gitu kan. Iya sesimpel itu gitu. Memang waktu itu nggak ada planning untuk duet sama Mas Kakak. Tapi begitu saya tanyakan sama Mas Kakak dan manajemen lainnya, mereka tidak keberatan hal itu gitu. Dan Mas Kakak juga support banget. Kita terconnect itu karena yang pertama mungkin kita sama-sama suka. Tapi sebelumnya udah kenal sama kakaknya atau emang kan udah kenal? Saya bisa nyambung sama beliau itu karena kita main harmonika. Iya betul benar. Kayak saya harus berterima kasih banyak untuk Kang Hari Pocang yang sudah mengajarkan saya harmonika dengan ketulusannya gitu. Ini juga bakti saya dalam melanjutkan apa yang diminta gitu, bahwa ilmu harmonikanya jangan sampai berhenti di Sarah. Betul. Ayo Sarah, sebarluaskan lagi gitu kan, harus ada regenerasi juga. Makanya tutorial harmonika di YouTube saya juga sebisa mungkin saya pertahankan. Itu tuh kayak mandat dari Kang Pocang kalau saya lihat. Kang Pocang yang kalau Sobat Karya mungkin belum pernah dengar, Hari Pocang itu adalah sahabat almarhum Hari Rusli dari SMP. Jadi emang sudah CS banget. Makanya ini juga bisa dinamakan ini juga RMHR. Apa tuh? Rumah Musik Harmonika Rusli. Bisa ya? Boleh. Harmonika Rusli bisa ya? Bisa ya? Oke. Nyawa jing nu maha alatna harmonika teh. Perepet. Nah, perepet mah perepet jengkol. Harmonika itu mah Zaman orang mah atas harmonika. Tahu tuh cara main. mainnya gimana ya? Mainnya? Iya. Mainnya tiup sama sedot. Aduh kacau ya. Oke, Sobat Karya, sutradara sudah ngasih cue, jadi kita akan melihat penampilan Sarah Saputri yang akan membawakan lagu. Gue agak susah. Lola Love. Oke, Sobat Karya, ini dia Sarah Saputri dengan Lola Love. Sorry, I will make you feel no worry. Somebody please tell me it's not make you happy. I can feel sorrow and it's turning in my head. Somebody please tell me doesn't mean there's something bad. Just can't deny. More I knew about you, the more
just to you. Yang di studio boleh ikut nyanyi, come on, la 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 boy. You've got my heart, no matter what you are. Yeah, you feel my life, even we just this. Come on, la 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 la. You've got my heart, no matter what they say. You feel my life, even we just want to sing it. La 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 la. Sekali lagi dong, boleh suaranya, come on. La 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 la. Sekali lagi terakhir yo. 57 Gusti, come on. La 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 la. Waduh, keren banget. Hebat, karena tadi kan itu kalau kita sekarang setelah tadi Nang Sarah la 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 la. Ah, itu falsetnya sih. Udah tuh bisa Kang Teteh, ini mah aku pengen nanya. Ya kan kebetulan teh emang kita teh lagi ada di rumahnya almarhum Rusli ya. Ada nggak sih cerita-cerita yang paling diingat gitu atau kejadian apa gitu sama almarhum? Apa aja boleh gitu, pengen tahu, penasaran aku. Aku tuh pernah jadi pembukanya Mas Hari waktu di Saparua dulu. Waduh. Tahun berapa lupa, dan itu jadi salah satu kebanggaan saya sampai sekarang. Jadi kalau ngomong-ngomong teman-teman masih ngomongin Mas Hari, aku pasti ngomongnya itu. Aku pernah jadi pembukanya di Saparua. Jadi keren. dan itu susah lupa waktu itu. Saya tuh jadi ngamen di jalan tapi tahu anak-anak KPJ tapi nggak pernah ketemu Mas Hari. Waktu itu ketemu satu panggung di Saparua, tapi lupa acaranya atau lupa acara apa. Kalau secara langsung gitu interaksi apa gimana? Belum. Gitu? Kan aku mau umurnya jauh banget ya sama almarhum, jadi cuma bisa mendengar gitu. Ya gitu. Iya jauh. Nih sok ngora pisan. Aku Sok ngora udah pisan. leutik. Oh, udah leutik ya, aduh. Kalau Teh Putri, Sarah Putri, Sabutri, ya. Ini Iya Putri juga sih. jadi gini ceritanya ya, udah lama nggak ketemu Teh Sarah, pas ngeliat gini tuh, ih gila, cakep banget. Aku tuh sebagai perempuan tuh aku pengen gitu. Gelis deh. Kalau aku memang sayangnya belum pernah ketemu ya. langsung juga umur aku juga mungkin saat kita ya tapi aku pernah diceritain sama Kang Hari Koca bahwa proses kreatifnya Kang Hari itu memang out of the box juga tuh. Iya. Jadi aku pernah, kata Kang Koca nih, aku pernah disuruh datang, nggak tahu ke kosannya, nggak tahu apa, tiba-tiba disuruh nyanyi dan itu tuh ngeteknya langsung di kosannya itu gitu loh. Dan itu benar-benar jadi lagu yang fenomenal juga gitu kan. Jadi proses kreatifnya, jadi apa ya, Kang Hari itu mungkin misal pokoknya kalau lagi ada ide sikat aja mungkin betul. Sahabat karya ini jadi emang kelihatan banget Neng Sarah sama Putri ini baru kenal Hari Rusli, manggilnya Kang. Kalau Budi Cilok manggilnya Mas Hari. Orang yang dekat sama Hari Rusli manggilnya sebenarnya Mas Hari, bukan Kang Hari. Jadi itu kadang Bapak juga sering bingung. Jadi kalau waktu itu kita ke Jogja, saya dan Hamil Bapak ke Jogja, di sana mah dipanggil Kang. Iya sih Bapak. Serius, kembali. Nah, hari aing di Jogja ini calukan Kang, aing di Bandung calukan Mas. Jadi orang yang dekat sama Hari Rusli itu manggilnya Mas. Makanya kadang kan saya suka sering lah ketemu orang-orang yang suka sok deketnya jeung si Babeh teh. Jadi sok oh kamu anaknya Hari Rusli? Wah, saya mah deket bisa yang Kang Hari. Nyalukan we Kang Hari cek aing teh. Karena kok orang yang dekat sama Bapak itu manggilnya Mas Hari. Nah, kamu dikira manggilnya Mas Hari berarti dekat pisan dulu ya. Maksudnya bukan dekat dalam artian bisa sering pokoknya sering ngikutin lah, sering ngikutin. Dulu kalau udah tahu di Saparua tuh tahun berapa? Dan acara apa sih? Lupa nama acaranya, yang pasti itu rame-rame ada teater. Nah, kebetulan teman-teman saya dari OI ikut teaternya di situ. Iya. Kalau nggak salah ada Mas Jabo juga kalau nggak salah. Ada Mas Jabo. Nah, tapi Put, yang Sarah teh pernah ya di depan ya? Iya dulu pernah. Bain lagu Hari Rusli. Bain apa itu? Lupa,
saya juga lupa ya. Berapa lagu ya? Yang Ada itu juga. Iya, yang tentang siapa sih Hari Rusli gitu kan di depan kan. Nah, waktu itu memang itu kalau nggak salah bertepatan dengan 10 tahun wafatnya beliau. Nah, memang dikasih nama waktu itu Sobat Karya, kami lebih tepatnya ngasih nama waktu itu, judul acaranya Siapa sih Hari Rusli, karena memang di Kalangan sekarang memang nama Hari Rusli sudah tidak dikenal ya. Jadi saya waktu itu pernah ini Sobat Karya pernah punya pengalaman di satu sekolah. Saya waktu itu suruh dikasih memberikan inilah tentang musik. Kepala sekolahnya bilang, nah ini kenalin ini Kang Yala, anaknya Hari Rusli. Kalian pada tahu kan Hari Rusli? Kita satu sekolah pakai gitu. Saudara ngajedok itu bingung. Terus kepala sekolahnya jadi yang marah. Kalian ini gimana? Ini nggak tahu Hari Rusli. Ini saya mau sama anak. Kalian juara hati orang. Tunggu ya, lupa dalam orang lagi bilang orang minta apa gitu ya. Nah tapi cuman ya mungkin dari teh Neng Sarah sama Kang Rusli gimana nih menyikapi memang sosok Hari Rusli ini sekarang memang kurang dikenal lagi. Nah, apakah perlu nggak ada suatu gerakan dari teman-teman musisi atau kita untuk kita kembali memperkenalkan seorang Hari Rusli kepada anak-anak sekarang, terutama mangga dari kamu? Perlu lah, khususnya buat teman-teman yang masih bergelut atau baru mulai dari musik itu harus kenal, kita harus kenal leluhur lah, gitu kan, harus kenal pendahulu. Jangan lupakan sejarahnya. Ya, terus jangan lupa sejarah, wajib tahu. Terus kita sebagai anak-anaknya nih yang masih di bidang itu ya harus apa ya? Bukan berarti harus mengikut ini Hari Rusli, bukan gitu, tapi kita harus bikin karya yang terus ada gitu kan, ini seperti Bandung berbunyi, itu harus bunyi lagi gitu kan. Jangan setelah patoknya nggak ada kita kayak kehilangan arah, jangan seperti itu gitu. Mudah-mudahan teman-teman musisi Bandung khususnya ya harus lebih keren lagi lah, seperti zamannya masih ada beliau. Bagaimana mungkin terhadap tanggapan anak sekarang yang mungkin belum mengenal Hari Rusli dan apa mungkin cara mungkin bisa, mungkin ini sobat-sobat karya pasti masih ada yang masih muda juga nih ya, mungkin dari masyarakat sendiri tentang Hari Rusli itu siapa dan supaya mereka kayak semacam diinspirasi lah dengan sekarang. Kalau saya yang ngomong soalnya mau didek. Ya juga sih, mungkin lebih kepada mengajak kali ya, mengajak untuk para musisi gitu. Yang disampaikan oleh Kang Budi itu saya setuju sekali gitu, bahwa kita harus mengenal para pendahulu kita gitu, bahwa musik terus berkembang, terus berjalan, itu pasti ada campur tangan daripada orang-orang terdahulu kita gitu. Kita bisa sampai semodern ini atau mungkin seluas ini dalam bermusik. Cuman memang tidak bisa kita berharap, karena kan itu adalah favorable ya. Anak muda sekarang lebih suka EDM dan lain sebagainya. Jadi kita bisa berharap pada siapa untuk meneruskan jejak Hari Rusli? Ya sama kita yang sudah pernah mendengar karyanya, berarti kitalah kewajibannya. Punten misalnya Akang, Teteh gitu ya, apalagi sebagai keluarga besar gitu. Kita harus punya movement sebenarnya gitu. Recycle, concert gitu, terus juga ajak collab sama musisi-musisi yang mungkin sekarang lagi hits gitu. Karena kita tidak bisa idealis ya. Sometimes kita harus idealis, tapi kita harus juga tidak bisa idealis gitu. Jadi kita harus bisa berkompromi gitu ya kalau dalam menjalani kehidupan itu. Jadi anak-anak muda sekarang lagi sukanya apa sih? Siapa sih sosok yang lagi disenangi gitu kan? Saya yakin loh ya, tapi 50% musisi yang real musician dia pasti tahu siapa itu Hari Rusli. Itu saya berani jamin ya. Nah, dengan begitu kami yang angkatan seperti ini ya, angkatan, aku nggak bisa ngomong masih muda sih ya, tapi udah angkatan muda lah ya, angkatan muda begitu diajak untuk recycle, untuk concert, untuk collabs, menyebarkan atau mungkin menyuarakan lagi karyanya Kang Hari Rusli, saya bangga.
Saya banget. Jadi ayo. Ada lagu-lagu Mas Ari kita nyanyiin lagi, Iya. kita album lagi kan itu Iya. kita nunggu banget mau ya. Itu nunggu banget gitu. Dan saya yakin musisi-musisi di sana juga menunggu itu gitu. Mudah-mudahan ini bisa jadi suatu hal yang dipertimbangkan oleh teman-teman semua. Orang-orang label ya, tolong dengar ya orang-orang label. Siapa tahu ada yang mau rilis. Nah, oke, bicara lagi tentang rilis. Mungkin dari Kang Budi sendiri sama Sarah, punya nggak lagu rilis yang paling berkesan? Itu satu lagu yang ada di albumnya Mas Iwan, itu lagu yang paling pertama ketika saya tahu bahwa ini lagunya Mas Ari. Itu lagu pertama di album itu yang saya dengerin dan saya bawain. Lagu Rindu itu. Rinduku, ya. Ya. Mungkin Neng Sarah. Aku tetap si Malaria sih, Malaria. soalnya unik ya. Iya. Terus apa liriknya itu yang Iya. pertama kali aku dengar. Iya. Ini apaan sih? Maaf ya. Sorry. Enggak apa-apa, Neng Sarah. Itu kan first impression. Benar nggak? lagi. Apakah kau? Kalau seekor monyet. Lagi boleh? Iya. Keren kan? Iya. Selugas itu gitu. Iya. Begitu dengar hai gitu kan. Jadi menarik gitu. Iya. Itu berkesan. Dan Sobat Karya, kalau tadi Malaria itu tadi di awal episode ini penting itu lagu Malaria. Dan kalau Sobat Karya yang pingin menerjemahkan lirik itu secara harafiah mah susah. Itu liriknya itu spray tempat tidurmu putih, itu tandanya kau bersedih. Mengapa tidak kau tiduri, kau hanya terus menangis. Itu sampai pernah ada yang gelos ya. Sampai apa? Pernah ada yang gila. Karena berusaha menginterpretasi itu secara harfiah gitu. Padahalnya si bapak sorangan mah geus we kan si bapak mah orangnya gitu. Bebaskeun we gitu. Cuman kadang orang tuh ada yang berusaha menerjemahkan banget liriknya secara harfiah dan ya maaf jadi gila gitu. Jadi ya jangan juga sih nanti jangan jadi kabawa gelo gitu. Karena gini, kalau bapak itu orangnya memang tidak terlalu mau bahwa interpretasi dia harus sama. Betul. Dengan si pendengar. Jadi kalau ada orang mas, ari mas teh naon sih mas maksudnya eta malaria teh? Ya cek mana naon? Ya saya pernah dengar bapak itu tuh ini mah juga tentang kejadian malaria, peristiwa malaria kata. Ya sok we eta. Jadi dia tidak harus bahwa interpretasinya harus sama gitu, bisa beda gitu. Nah spirit ini mungkin dari Kang Budi sama Neng Sarah melihat spirit Hari Rusli dalam ya itulah dengan nyelenehnya dia, dengan ininya dia. Nah apa sih yang mungkin Kang Budi sama Neng Sarah bisa lihat, bisa petik nih dari seorang Hari Rusli itu spirit dia dalam berkarya itu apa sih gitu, kiranya gitu. Itu tadi kalau ngomongin di awal itu ngomongin kejujurannya, ngomongin apa adanya dan saguluyurna dan gas gitu kan, gitu naon. Itu jadi salah satu contoh, jadi salah satu tenaga buat saya untuk berkarya. Jadi nggak mikirin apa-apa, yang penting nulis, bikin lagu, gejang-gejang kayak nunggu ada yang kan baik gitu. Itu salah satu yang saya dapat dari beliau. Betul. Yang Sarah mungkin ada hal yang menginspirasi apa gitu dari seorang Hari Rusli, mungkin dari karya ya, karena karya pasti mungkin dari karya. Jadi cara beliau untuk menyampaikannya itu susah sih dipahami. Bener, itu saya setuju. Susah untuk diinterpretasi, tapi ya nyanyi tetap itu kan jadinya kita dan saya suka dengan cara. Iya. Oke, Sobat Karya, terima kasih buat Neng Sarah sama di episode pertama ini. Mudah-mudahan Sobat Karya tadi banyak menginspirasi yang setelah nonton episode ini mudah-mudahan langsung ambil apapun ya, karena kalau kita bicara karya jangan hanya persempit hanya karena di musik ya, artinya apapun karya. Jadi mudah-mudahan setelah nonton episode ini, 1 detik setelah nonton episode ini langsung berkarya ya. Jadi dibiasakan sekarang bukan selamat pagi selamat bekerja, tapi selamat pagi selamat berkarya. Nah jadi pokoknya kudu langsung edunkeun
Oke. Nah, sekarang kita pamit. Saya Yala Lutfi. Saya Putri Aina. Ya Imam Mutakin. Saya apa tadi? Tahu. Siapa ya?